Pernah nggak sih kamu lagi rebahan jam 2 pagi, suasana sepi banget, dan cuma cahaya dari layar HP yang nerangin muka kamu? Nah, obrolan kita malam ini bukan soal buku sejarah yang tebal atau berita politik di TV yang kaku. Sini, aku ceritain sebuah rahasia besar yang sebenarnya lagi terjadi di depan mata kita. Beroperasi diam-diam di layar jutaan anak muda setiap malam. Kita bakal ngebedah gimana pandangan dunia atau geopolitik dari seluruh generasi Z. Itu nggak lagi dibentuk sama ruang redaksi tradisional, tapi dibentuk oleh budaya internet, estetika visual, dan rasa frustasi yang beneran nyata di kehidupan sehari-hari. Ini jauh lebih rumit dari sekedar narasi klasik si baik lawan si jahat. Jadi, tarik napas, santai aja, mungkin sambil ngemil, dan mari kita mulai cerita ini bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat lagi momen kayak gini. Mungkin kamu lagi duduk santai sendirian makan mie instan hangat pas jam 2 pagi. Dunia di luar udah pada tidur, tapi beranda media sosial kamu masih rame banget. Terus tiba-tiba, di antara video kucing lucu atau tren joget terbaru, lewat satu video dengan musik latar yang dramatis dan sinematik banget. Transisinya mulus, visualnya pecah. Cuma dalam 30 detik, video pendek yang manjain mata itu secara halus ngasih perbandingan antara dua negara raksasa. Dan di detik itulah, di tengah sepinya malam, tanpa kamu sadari, cara pandang kamu terhadap dunia mulai bergeser sedikit demi sedikit. Semuanya benar-benar dimulai secara rahasia dari ujung jari kamu. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah kontras yang lumayan gila kalau dipikir-pikir. Buat generasi yang tumbuh di tahun 90-an atau awal 2000-an, mereka hidup di era di mana Amerika Serikat itu ibarat karakter utama di planet bumi. Habis Perang Dingin selesai, ada semacam perasaan kemenangan absolut dan narasi tunggal yang kuat banget. Tapi coba kita lihat realita internet yang diwarisin ke anak muda zaman sekarang. Beda banget kan? Dunia digital yang mereka masukin itu udah pecah, penuh sama lautan informasi yang saling bertabrakan, dan jauh banget dari narasi tunggal yang rapi. Mereka udah nggak lagi ngelihat satu pahlawan super yang mimpin dunia, melainkan sebuah realitas yang retak dan super kompleks. Perbandingannya tuh kerasa banget. Kalau generasi milenial atau yang lebih tua masih ingat masa kejayaan kayak film Hollywood yang mendominasi, musik pop di mana-mana, dan impian Silicon Valley yang menjanjikan masa depan cerah, Gen Z justru tumbuh dengan melihat kerusakan sistem secara langsung. Alih-alih mimpi Amerika yang indah, layar HP dan kehidupan nyata mereka dipenuhi sama realita yang keras banget. Perang yang rasanya nggak pernah kelar, politik yang isinya berantem terus, biaya ke rumah sakit yang nggak masuk akal, krisis cari rumah, sampai tumpukan utang kuliah yang udah mencekik bahkan sebelum mereka mulai kerja. Mereka nggak ngelihat kemakmuran, mereka ngelihat sistem yang kacau dan masa depan yang penuh beban. Terus, datanglah internet yang ngehancurin monopoli media TV lama. Dulu kan stasiun TV yang ngontrol penuh apa yang kita tonton dan ketahui soal dunia. Sekarang, bayangin aja, seorang remaja umur 19 tahun rebahan di kamarnya, cuma modal aplikasi edit video gratisan, bisa ngalahin pengaruh stasiun berita yang modalnya triliunan. Anak-anak muda sekarang bisa langsung membandingin apa yang ada di layar mereka. Di satu sisi, beranda mereka penuh sama video jalanan Amerika yang isinya kerusuhan politik atau masalah tunawisma. Di sisi lain, lewat konten final dari China yang ngeliatin kota-kota futuristik megah, kereta bluru yang melesat tanpa suara, dan infrastruktur raksasa. Kontras visual tanpa filter ini benar-benar nyolok mata banget. Dan secara psikologis, dampaknya tuh luar biasa. Coba deh posisikan diri kamu, terus-terusan disodorin visual lampu neon kota yang nyala terang di malam hari, paket yang dikirim pakai drone, dan kereta super cepat yang bikin kota-kota di timur kerasa kayak udah ada di tahun 2050, rasanya kayak lagi hidup di dalam film fiksi ilmiah. Terus, algoritma dengan sengaja nyandingin itu sama video infrastruktur yang udah tua di negara barat, kayak stasiun kereta bawah tanah yang kusam dan bocor, atau jembatan beton yang mulai rontok. Tanpa perlu diomongin pakai narasi panjang lebar, gambar-gambar ini langsung nanamin ide kuat di kepala anak muda soal siapa yang lagi melangkah ke masa depan, dan siapa yang stuck di masa lalu. Kamu mungkin pernah dengar atau baca kalimat ini lewat di beranda kamu, kan? Ini tuh bukan sekedar lelucon internet biasa loh. Meme kayak gini sebenarnya adalah cerminan jujur dari keresahan orang-orang. Kutipan ini nangkep banget gimana cara generasi muda sekarang menilai yang namanya kompetensi. Buat mereka, debat kusir dan saling serang di media sosial itu nggak ada hasilnya sama sekali. Sementara itu, ngelihat pembangunan gedung pencakar langit yang selesai cuma dalam hitungan bulan, itu ngasih bukti visual yang benar-benar nggak bisa dibantah kalau sebuah negara itu lagi maju. Yang bikin fenomena ini makin gila, video-video pendek ini secara perlahan mulai memanusiakan realita di dunia timur. Selama puluhan tahun, media barat itu punya filter yang ketat banget. Biasanya cuma fokus ngeberitain soal sensor, pabrik yang suram, atau konflik politik. Tapi algoritma TikTok atau Reels, mereka nggak peduli sama filter usang itu. Tiba-tiba aja, Gen Z bisa ngeliat warga biasa di belahan bumi lain lagi asik masak resep rumahan yang bikin ngiler, nge-live keseharian mereka, pamer apartemen mungil yang estetik, jalan-jalan malam dengan aman, atau sekedar ngerakit gadget keren.
Momen-momen simpel kayak gini yang akhirnya ngeruntuhin prasangka lama dan bikin kita ngerasa lebih dekat sama mereka. Tapi dari mana sih asal-muasal pola pikir ini? Kenapa mereka gampang banget nerima pandangan baru? Jawabannya ada di masa kecil mereka, yang kita sebut sebagai era skeptisisme ekstrim. Ingat, Gen Z ini tumbuh besar di tengah bayang-bayang berita soal perang Irak, gelombang hoax yang nggak ada habisnya, dan rasa nggak percaya yang udah mendarah daging terhadap media besar yang sering cuma cari sensasi clickbait. Mereka udah terlalu sering lihat institusi gede gagal nepatin janji atau ketahuan bohong demi agenda tertentu. Tumbuh di lingkungan yang penuh kepalsuan, bikin generasi ini otomatis punya tameng yang tebel banget buat nangkis narasi resmi apapun yang disuapin ke mereka. Jadi insting pertahanan diri ini berevolusi. Kalau dari pengalaman aja kamu udah diajarin kalau media tradisional itu sering punya bias atau agenda tersembunyi, ya otomatis rasa curiga itu bakal nyebar ke hal-hal lain. Pas media arus utama kompak nge-push satu narasi geopolitik soal siapa negara jagoannya dan siapa penjahatnya, Gen Z secara naluri bakal mundur selangkah dan mikir, tunggu dulu deh, mending aku cari tahu sendiri. Nentang narasi arus utama tuh sekarang bukan lagi sekedar gaya-gayaan anak muda yang mau berontak, tapi udah jadi cara mereka buat bertahan hidup dan navigasi di tengah kacaunya era informasi. Tapi ya, di balik layar ponsel yang terang, ada dompet yang makin tipis. Kita nggak mungkin ngomongin geopolitik tanpa ngebahas realita ekonomi yang lumayan bikin pusing ini. Anak-anak muda sekarang tuh masuk ke dunia dewasa yang disambut sama badai inflasi. Harga rumah, wah, udah kayak dongeng saking nggak masuk akalnya. Pasar kerja selalu dihantui ancaman PHK. Dan biaya kuliah seolah sengaja dibikin buat ngikat mereka dalam utang bertahun-tahun. Jalur sukses tradisional yang dulu selalu dibanggain orang tua mereka, sekarang kerasa benar-benar mustahil buat dijangkau. Frustrasi soal uang ini beneran nyata, dan dampaknya sakit banget. Kalau dipikir-pikir, dari sisi sosial, ini tuh reaksi yang logis banget. Waktu kamu udah capek, ngerasa dikhianatin sama sistem di negara sendiri yang bahkan gagal ngasih kebutuhan dasar kayak rumah atau makanan murah, secara alami kamu bakal mulai ngelirik keluar. Ini bukan berarti anak-anak muda ini tiba-tiba jadi fans fanatik pemerintah asing ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke rasa lelah yang udah numpuk. Keputusasaan sama sistem yang ada sekarang bikin pikiran mereka jauh lebih terbuka. Mereka mulai mikir, jangan-jangan ada sistem lain di luar sana yang lebih benar ngurus warganya? Nah, pas rasa frustrasi ini lagi memuncak, masuklah sebuah kekuatan yang luar biasa masif, gelombang budaya Asia. Ingat kan, Gen Z itu generasi yang ditemenin tumbuh sama ledakan anime di mana-mana, K-pop yang merajai tren global, ngegame berjam-jam mainin game epic buatan Asia, sampai fenomena VTuber yang nagih banget. Gelombang pop culture ini secara nggak sadar udah nggak hapus garis batas budaya yang dulu kaku. Dunia timur itu sekarang nggak lagi kerasa asing, aneh, atau kuno. Malah sebaliknya, wilayah sana kerasa jauh lebih modern, estetik, dan punya ikatan emosional yang erat banget sama masa remaja mereka. Di sisi lain, kalau kita main ke sudut-sudut internet yang isinya meme dan humor satir, ada satu aturan tak tertulis. Ngeritik sistem penguasa global itu adalah hal yang keren. Dan karena Amerika sering banget diposisikan sebagai wajah utama dari sistem penguasa itu, ngeledek mereka udah jadi semacam identitas tersendiri di dunia maya. Ini bukan debat politik berat orang-orang berjas di gedung parlemen loh, ini murni budaya internet. Ngetawain kegagalan birokrasi atau janji manis politisi yang nggak pernah kejadian, itu udah jadi bahasa gaul sehari-hari di tongkrongan online. Tapi kita harus lurusin satu hal penting di sini. Apa yang kelihatannya kayak dukungan menggebu-gebu buat negara asing di kolom komentar sebenarnya lebih sering jadi pelampiasan aja. Itu cuma tameng buat ngeekspresiin rasa kesel. Kamu pasti sering dengar kalimat bernada capek kayak gini. Aku udah muak sama standar ganda. Mereka tuh beneran lelah ngelihat perbedaan antara nilai moral tinggi yang sering diteriakan sama aksi nyata yang terjadi di lapangan. Jadi kritik tajam yang mereka ketik itu lebih sering muncul dari rasa muak terhadap kemunafikan, bukan semata-mata karena benci. Walaupun begitu, jangan salah sangka ya. Pemikiran anak-anak muda ini tuh berlapis, nggak dangkal. Mereka nggak buta kok. Mereka bisa banget kagum lihat negara yang bisa ngebangun jaringan kereta super cepat dalam hitungan bulan, atau ngembangin AI canggih. Tapi di tarikan napas yang sama, mereka juga nyimpen kekhawatiran yang dalam. Mereka tetap kritis banget soal isu sensor internet, pengawasan pakai kamera keamanan di mana-mana, dan urusan hak asasi manusia. Pemikiran mereka itu punya banyak nuansa abu-abu, nggak cuma sekedar hitam dan putih. Sekarang coba kita bahas sesuatu yang sedikit lebih gelap. Waktu kamu lagi rebahan di kamar, sendirian dalam gelap sambil scroll HP, sebenarnya kamu nggak benar-benar sendirian. Ada sistem AI yang luar biasa kuat di latar belakang yang lagi nyatet setiap mikrodetik jempol kamu berhenti buat ngeliatin sebuah gambar. Kita nggak bisa nutup mata sama kekuatan algoritma ini, yang kalau dipikir-pikir, cukup ngeri juga. Ini bukan lagi soal informasi apa yang kamu cari, tapi tentang apa yang diputusin sama mesin raksasa ini buat terus-terusan disuapin ke dalam otak kamu.
Cara kerja mesin ini nangkap mangsanya tuh dingin banget, udah kayak robot di pabrik. Gini nih prosesnya. Langkah pertama, kamu berhenti tanpa sengaja selama 5 detik buat ngeliatin lampu neon kota masa depan. Langkah kedua, mesin ini belajar, dan besoknya, beranda kamu mulai dibanjiri sama lebih banyak jembatan raksasa, kereta melayang, dan editan video teknologi yang gak ada habisnya. Terus masuk ke langkah ketiga. Tanpa kamu sadari, pusaran ini nyedot kamu makin dalam. Tiba-tiba rekomendasinya berubah jadi narasi ancaman perang, keruntuhan barat, dan pandangan geopolitik yang makin ekstrim. Boom! Kamu udah kekunci di dalam ruang gema algoritma. Terus, pertanyaannya kenapa algoritma ini lakuin hal itu? Jawabannya simpel. Mesin ini nggak peduli sama moral atau diskusi yang damai. Dia cuma peduli sama satu hal, yaitu gimana caranya biar kamu nggak nutup aplikasi itu. Dan secara psikologis, nggak ada yang bisa ngunci perhatian manusia lebih kuat selain ketakutan, amarah, dan cerita soal kehancuran. Algoritma sengaja nyebarin konten ekstrim karena itulah yang bikin jempol kamu berhenti scroll. Sistem ini secara aktif nyiptain polarisasi, mancing emosi anak muda yang emang udah capek, dan ngebentuk ulang cara mereka ngelihat masa depan dunia. Jadi, kalau kita tarik mundur dan lihat faktanya secara netral tanpa bumbu emosi, realitasnya tuh seimbang sekaligus super kompleks. Di satu sisi, Amerika Serikat masih pegang kendali besar di sistem keuangan global, kekuatan militernya yang nyebar di mana-mana, inovasi software, dan kualitas kampus-kampusnya. Di sisi lain, China mendominasi habis-habisan di kapasitas pabrik dan industri, kecepatan bangun infrastruktur fisik, penguasaan rantai pasokan barang, sampai dominasi di energi hijau. Dua-duanya punya kekuatan yang gila dan dua-duanya juga punya bom waktu masalah internal masing-masing. Realitas rumit ini jelas nggak bakal muat di dalam video editan 30 detik. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau dunia nyata itu bukan film superhero. Walaupun di kolom komentar internet sering banget ngebahas persaingan negara raksasa ini kayak lagi war antar fandom artis K-pop atau klub bola, aslinya geopolitik tuh jauh lebih serius dari itu. Ini bukan soal milih tim mana yang seragamnya paling keren. Geopolitik tuh menyangkut nyawa miliaran orang beneran, ketersediaan obat-obatan, urusan perut dan kelaparan, sampai sejarah berdarah yang rumit banget. Ini bukan sekedar permainan yang ada pialanya di akhir pertandingan. Jadi, dari obrolan panjang kita ini, hal yang paling menarik adalah menyadari kalau buat generasi yang remajanya dihabisin di depan layar HP, pergeseran opini global sekarang nggak lagi diputusin sama esai panjang para ahli politik. Opini mereka itu dipahat sama vibes atau getaran estetik, visual cyberpunk yang keren banget, budaya meme yang sarkas, potongan video super cepat, dan dentuman musik dramatis yang ngaduk-ngaduk emosi. Dan yang jadi bumbu utamanya, rasa frustrasi ekonomi di dunia nyata, itulah racikan aslinya. Dan sekarang, di penghujung cerita kita malam ini, saat mungkin cuma layar HP itu yang masih nyala nemenin kamu, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin. Waktu kamu ngelihat peta dunia, waktu kamu mulai berpihak atau merasa sinis sama suatu negara, coba deh tanya ke diri sendiri. Dari mana sih asal keyakinan itu? Siapa atau algoritma mesin apa yang diam-diam nyetir cara kamu ngelihat dunia? Apakah itu murni hasil pemikiran analitis kamu sendiri, atau jangan-jangan cuma hasil editan 30 detik yang emang sengaja dirancang buat ngebajak otak kamu? Coba dipikirin lagi ya sambil ngabisin malam ini. Makasih banget udah nemenin obrolan panjang ini, dan sampai jumpa di cerita kita selanjutnya.